Nah, kita akan masuk ke fungsi-fungsi hiperbolik. Bagian terakhir dari fungsi transenden, fungsi hiperbolik dengan inverse. Biasanya ini soalnya nggak banyak keluar ya. Paling satu ya lumayan ya. Teorinya juga agak teknis saja, nggak akan terlalu mendalam. Fungsi hiperbolik ini dibentuk dari kombinasi fungsi E pangkat X dan E pangkat min X, bukan min 1, ini di slide-nya salah. Min X gitu ya. Kalau E min 1 mah nggak menarik, konstanta. Oke, bentar saya crop dulu untuk perbaikan statnya. Dan saya kirim ke sini. Oke. Nah, lanjut. Yang pertama yang dinamakan fungsi sinus hiperbolik. Nulisnya gini, sin H gitu ya. Jadi kalau trigonometri biasa fungsi sin, ini sin H. Sin H dari X itu didefinisikan ini. Kemudian temannya cos hiperbolik itu didefinisikan ini ya, hanya beda ini, plus dan minnya. Nah, kenapa ini dibentuk? Karena ada beberapa aplikasi khusus yang memerlukan ini. Kenapa nggak langsung kerja aja dengan fungsi E pangkat X dan E pangkat min X? Bisa juga. Cuma dengan memakai fungsi baru ini, operasionalnya lebih memudahkan gitu ya. Ketimbang tiap kali menulis yang panjang seperti ini. Oke, kita lihat kenapa ya namanya sin hiperbolik, cos hiperbolik gitu. Bukan nama yang lain, misalkan Toto X gitu. Atau apa yang lain gitu ya. Karena fungsi ini ada kemiripannya dengan fungsi trigonometri. Kalau fungsi trigonometri itu berhubungan nanti dengan apa nilai-nilai di lingkaran. Kalau yang hiperbolik ini sesuai dengan kata hiperboliknya ada hubungannya dengan kurva ini. Kurva hiperbola X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Nah, hubungannya seperti ini. Saya nggak akan detailkannya, nanti kalian kalau mau geometrinya persis ya kalian amati sendiri. Ini hanya sekelumit aja yang perlunya. Karena yang geometrinya ini biasanya nggak ditanyakan juga. Tapi ada baiknya kenapa sih pakai cos hiperbolik, yang itu cos gitu ya, cos dan sin, ini cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Itu gini. Coba kita lihat ini yang udah dikenal di bab awal fungsi trigonometri. Kita dulu memunculkan dari lingkaran jari-jari 1. Kemudian kalau ini sudutnya T itu ya. Ini sudutnya T. T itu tak lain adalah panjang busur ini untuk lingkaran jari-jari 1. Maka sin T itu adalah tingginya ini. Cos T adalah panjangnya ini. Gitu ya. Kemudian luas ini kalau dihitung adalah T/2. Luas. Atau ini namanya tembereng atau juring gitu ya. Juring bukan jurik. Juring. Nah, kalau yang hiperbolik geometrinya itu muncul dari persamaan ini. Hiperbola X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Kalau kita gambar hiperbola itu seperti ini udah tahu ya. Grafik standar hiperbola membuka kiri kanan kalau ini. Nah, maka panjang ini adalah sama dengan cos H dan ini sin H gitu ya. Gitu. Nanti akan kita lihat bahwa hubungannya dari sini ini kenapa cos H ini sin H, karena nanti kita akan lihat atau nanti kalau perlu diturunkan hubungan cos hiperbolik kuadrat dikurangi sinus hiperbolik kuadrat akan sama dengan 1. Ya. Nanti kita lihat. Ini udah deh. Oh ya, saya akan buktikan ini ya. Buktinya nggak ditampilkan biasa di sini.
Tapi bentar saya buktikan. Jadi hubungannya ini, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian luas daerah ini, itu sama dengan sini. Yaitu setengah T. Ya. Kalian bisa hitung, ini kan udah tahu cara ngitung luas pakai integral. Di aplikasi integral, tinggal hitung aja luas segitiga ini, dikurangi yang ini. Nanti akan didapat dia T per 2. Gitu ya. Di mana T ini apa tadi? Kalau di sini busur lingkaran ini T. Kalau di sini T ini ya busur di hiperbola ini. Yang juga sepanjang T itu besarnya. Oke, saya akan lihat ini dulu. Rumusnya udah ada di sini. Tadi belum disebut. Tadi enggak. Mudah aja ini buktikannya, tinggal hitung aja ya. Coba kita lihat. Saya akan tunjukkan cos H kuadrat T dikurang, hati-hati nih, sin H kuadrat T. Kalau trigonometri biasa kan tambah cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Ini kurang. Nah, untuk membuktikannya kita lihat lagi. Ini, cos itu apa? Cos itu tadi adalah, ini mana sih? E pangkat X ditambah E min X dibagi 2 ya. Oke, masuk ke sini lagi. E pangkat X. Aduh, bentar, ini nggak enak. Ditambah E min X dibagi 2 dikuadratkan. Yang satunya lagi E pangkat X dikurang E pangkat min X. Itu sin A ya. Oke. Ya, ini tinggal dihitung biasa aja. 2 pangkat 2-nya jadi 1/4. Saya keluarkan aja supaya nggak ngagokin hitungan. Ini E pangkat X kali E pangkat X, E 2X. 2 kali E pangkat X kali E pangkat min X, E pangkat X kali E pangkat min X, jadi E pangkat 0, 1. Jadi 2 kali 1 ya. Atau kalau mau ditulis boleh isi baru, bingung gitu ya. E pangkat min X kali E pangkat min X min 2X. Ditambah, sorry. Saya mau ngitung dikurang, bukan ditambah. Suka keliru-keliru dengan trigonometri biasa ya. Yang ini setengahnya keluarin dulu lah. Dipangkatin 2 jadi 1/4. E pangkat 2X juga dikurangi 2 E pangkat X, E pangkat min X. Ditambah E pangkat 2X. Nah, kita lihat coba ya yang bisa dicoret. Sorry, ini 1/4. Nah, ini E pangkat 2X. Ini E pangkat 2X tapi minus. Jadi ini habis ya dengan yang ini. Ini 2E. 2 ya, ini karena E pangkat 0. Ini nggak habis. Ini 2 kali 1/4. Jadi 2/4. Yang ini min jadi plus. Kali 1/4. Tambah 2/4 juga. Kemudian yang E pangkat min 2X-nya di sini positif. Yang ini negatif karena ada ini ya. Jadi habis juga yang ini. Nah, sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi saya sudah menunjukkan ini ya. Oke. Balik ke slide-nya. Pak, suaranya kecil, Pak, di saya. Bentar. Suaranya kecil. Sekarang udah kecil nggak? Masih kecil? Udah besar, Pak. Bentar. Saya perlu ngejar. Bentar ya, saya harus ngetik ini dulu. Oke, saya lanjut lagi.
Oh, ini ada animasi ya, nggak usah lah. Oke. Kemudian sifat-sifat dasar fungsi sin H dan cos H, sin hiperbolik, cos hiperbolik. Daerah definisinya kita lihat. Sin H ini berarti kan pangkat X itu daerah definisinya seluruh bilangan real. Ini dikombinasikan ya sama bilangan real juga ya. Jadi ini bilangan real. Daerah definisinya yang ini juga bilangan real. Oke, ini. Sifat fungsinya. Coba saya periksa salah satu aja ya. Yang sin H, yang cos H nanti tunjukkan sendiri. Sin H. Kita lihat fungsi ganjil atau fungsi genap. Bentar. Saya periksa. Ini hapus dulu. Y sama dengan sin H. X sama dengan E pangkat X dikurangi E min X dibagi 2. Gitu ya. Otak saya mah udah lupa. Tangannya aja kalau nulis udah nggak mikir. Kalau mau memeriksa apakah dia fungsi ganjil atau genap, ini saya tulisnya Fx. Kita periksa F min X ya. Sama dengan sin H min X. Isinya sama dengan E min X dikurangi X-nya semua diganti dengan min X. Min X itu ya. Ini. Per 2 sama dengan yang ini saya taruh di depan. Sorry. Ini dulu. Jangan gitu. Oke, sederhanakan dulu aja. Min E pangkat X per 2. Kemudian saya taruh min di depan supaya ini dibalik E pangkat X. Nah, dikurangi E pangkat min X gitu ya, per 2. Nah, sama dengan min, ini dari sin X sendiri ya. Sama dengan min dari Fx. Jadi, sin Hx fungsi ganjil. Lanjut lagi. Ganjil, cos H kalian periksa sendiri. Turunannya mirip kayak trigonometri. Sin turunannya cos. Di sin H juga turunannya cos H. Tapi hati-hati, cos H turunannya sin H, bukan minus. Jadi tandanya rada kebalik-balik sama trigonometri biasa ya. Saya buktikan yang ini satu ya. Yang turunan cos H, yang turunan sin H kalian. Karena caranya sama. Coba. Y sama dengan cos Hx. Saya akan tunjukkan turunannya itu sin Hx. Nah, untuk itu kita tulis sebagai kombinasi dari fungsi eksponennya. Itu kan cos H definisinya. Turunannya, saya hitung di sini. E pangkat X tetap. E min X diturunkan. E min X kali turunan atasnya. Menjadi itu ya. Dan ini tak lain. Definisi dari sin Hx. Begitu. Paham ya? Oke, kalau nggak paham nanya ya. Jangan diam aja. Bung Haran, udah lama nggak saya panggil. Mana Bung Haran? Ada Pak. Paham nggak Bung Haran? Masih agak itu sih Pak. Nah, kamu kalau belum paham tanya. Nggak pahamnya apa? Yang penting saat ini mengikuti saya paham. Tapi mungkin belum ingat. Karena ini banyak notasi baru. Itu yang penting memahaminya. Ngingatnya ya kalian harus latihan soal. Diapal gini nggak akan apal. Diapalin si H, sin H ini, cos H ini. Besok ya lupa lagi. Kalau latihan soal nulis, nanti baru meresap. Satu-satunya jalan kalau mau paham bener ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Tadi yang turunan cos H ke sin, turunan cos H itu kan cos Hx itu kan sama dengan sin Hx. Nah, ini dapat duanya dari mana tadi, Pak? Dapat 2 ini? Ya, ke di bawahnya. Oh, itu definisinya. Ini
sin H dan cos H itu definisinya ini. Masih bingung? Bingung, Pak. Bingung di definisinya atau bingung di yang jawaban saya? Di jawaban Bapak. Nah, ini cos H kan saya nyalin yang ini, betul? Ah, ya. Nah, Oh. mau saya turunin? Kalau saya tulis gini, coba. Udah? Paham? Ya itu Paham, Pak, konstanta, ikut aja setengahnya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Dika, mana Dika? Ya, Pak. Paham nggak Dika? Sejauh ini paham, Pak. Susah nyari cewek kalau di kelas sipil nih. Nabila. Mana Nabila? Si Nabila. Bolos ya, Nabila ya? Catat dulu sama saya. Sebentar. Nanti dicek lagi. Nanti pasti lagi ke WC tadi Pak, gitu ya biasanya mah. Alasan yang paling klasik. Nabila ada? Oh ada. Ah, internet kamu jelek. Harus sering-sering ke ITB, ada internet cepat. Cari. Lama udah dipanggil sama saya cari. Paham nggak cari? Insya Allah, Pak. Oke. Belajar ya. Kalau insya Allah tapi nggak belajar ya, nanti sama Allahnya nggak dikasih ini. Hidayah. Amelia. Iya, Pak. Paham nggak Amelia? Paham, Pak. Stephen. Lumayan, Pak. Kamu nanti harus bikin surat kan ya? Pak. Oh. Nah, jangan lupa nanti saya umumkan di WA Group. Ya, Pak. Oke. Saya lanjut dulu. Mana ya? Oke, sampai sini tadi kemonotonannya saya buktikan salah satu ya, yang cos H aja ya. Kemonotonannya kita periksa. Hapus dulu. Y sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 yang cos H ya. Cos HX. Nah, kita mau lihat kemonotonannya. Y aksennya berarti. Setengahnya di depan aja, ini diturunkan tadi menjadi tetap. Gitu ya. Nah, kita lihat kapan dia positif, kapan dia negatif. Gimana caranya? Gimana melihatnya? Saya keluarkan E pangkat X ya. 1 dikurangi E min 2X gitu kan ya? Gitu? Kan ini kali ini E pangkat X, ini kali ini kalau dijumlahkan pangkatnya menjadi min X. Yang ini selalu positif. Ingat grafik E pangkat X ya. E pangkat X kayak gitu. Kita lihat selalu positif. Saya mau nyari kapan dia 0 kan? Karena untuk menentukan kapan dia positif, kapan dia negatif, harus cari dulu yang 0-nya. Kecuali kelihatan langsung. Jadi saya cari ini kapan. Jadi 1 min E pangkat min 2X akan 0 sama aja dengan E pangkat min 2X-nya sama dengan 1. X-nya udah bisa kalian tebak ya, itu X-nya 0 ya. Tapi kalau mau dihitung ya dilonkan, boleh dilonkan. Lon E min 2X sama dengan ln 1. Ln 1 itu 0, ln E pangkat itu menjadi min 2X, kali ln E itu ya. Atau langsung aja, karena apa? Ln dan E pangkat itu fungsi yang saling invers. Nah, X-nya sama dengan 0. Jadi Y aksennya, kita periksa tandanya, di 0, nilainya 0.
Di kanan 0 bayangkan X-nya 1 juta. Kalau X-nya 1 juta, saya mau lihat dari sini aja lebih gampang. X-nya kalau 1 juta berarti E pangkat 1 juta dikurangi E pangkat min 1 juta ya. Ya ini positif juga ya. E pangkat itu selalu positif tapi kecil. E pangkat 1 juta dikurangi kecil ya masih positif. Jadi yang di sini yang positif, ini min. Jadi kita simpulkan fungsi cos HX monoton turun di min tak hingga 0, naik di 0 tak hingga. Gitu ya. Sesuai ini tabelnya tadi. Begitu. Titik ekstrim. Titik ekstrim saya lanjutkan ya. Yang cos saja. Karena tadi udah barusan ngitung. Ini berarti di 0 titik X sama 0 titik apa? Turun terus naik. Titik minimum lokal ya. Oke. Dan cara nurunin, Pak. kenapa? Masih bingung cara nurunin si cos HX-nya. Oh, cara nurunin? Iya, Pak. Turunan E pangkat X tahu nggak? Apa? E pangkat X, Pak. Kalau E pangkat min X? E pangkat min X. Hah? E pangkat min X. Enggak. Ya. E pangkat min X sebenarnya bukan E pangkat min X. Jangan semua E pangkat kuda, maka turunannya ya E pangkat kuda. Enggak dong. Apa? E pangkat X, betul. Turunannya E pangkat X. Min E Kalau pangkat min X, Pak. Hah? Min E pangkat min X. Nah, ada minnya ya. E Iya, Pak. pangkat itu turunannya tetap kali turunan ini ya. Oke. Min 1. Jadi F kayak sin X nurunin sin 2X kan sama jadi cos tapi kali turunan ini aturan rantai. Oke. Nah, ini kenapa bingung? Ini saya tulis setengah. Gitu. Setengah mah konstanta diturunin udah aja ikutan gitu ya. Ya, ini turunin satu-satu. E pangkat X, E pangkat X. E pangkat min X, min E min X. Barusan kan kamu udah tahu. Udah gitu aja penjumlahan dua fungsi. Oke, Pak. Paham, Pak. Nah, cuma ini kenapa saya keluarkan? Karena sebenarnya saya mau nyari 0. Dari sini kapan dia 0. Ya nggak harus cara saya ini. Bisa juga saya hitung lewat ini. Gitu ya. Cara lain mencari 0-nya. E pangkat X sama dengan E pangkat min X. Dilonkan kiri kanan. Ketemu juga X sama 0 nanti. Gitu ya. Nggak harus cara saya dikeluarkan dulu. Langsung dihitung kapan dia 0 ini. Oke. Lagi. Yang ini sama aja ya caranya ya. Oh ya, tadi lupa saya. Ini tadi minimum lokal. Minimum lokal, tapi dia akan jadi minimum global juga. Karena apa? Nggak ada batasnya ini. Nggak ada titik batasnya. Kita lihat sepanjang bilangan real. Di 0 minimum lokal. Di kanan 0 selalu naik. Nggak tahu asintot atau enggak, pokoknya selalu naik. Yang di kirinya selalu turun. Dari kiri ini selalu turun. Turunannya negatif, selalu turun, naik. Nggak tajam gini ya, nggak tajam karena dia punya turunan. Nah, jadi dia minimum global. Lanjut. Kecekungannya. Kita periksa lagi ya, yang E pangkat X. Yang cos HX. Kecekungannya. Lanjut yang tadi. Saya hapus dulu. Bawahnya. Hapus, mana penghapusnya? Pus.
push. Nah, tadi turunannya ini. Cos HX yang sama dengan ini, turunannya ini. Sekarang untuk kecekungan saya harus turunkan lagi ini ya. Jadi, Y double aksen sama dengan setengahnya ada kan di depan. Ini tinggal kita turunkan. E pangkat X. Ini turunannya minus E min X. Jadi, apa? E pangkat X tambah E min X. Balik lagi ke cos HX. Nah, kita lihat ini selalu positif. Ini selalu positif, tandanya plus. Jadi, turunan 2 selalu lebih besar dari 0. Jadi, Y sama dengan cos HX selalu cekung ke atas. Nah, dari sini kita udah bisa mereka-reka grafiknya. Coba saya gambar di sini. Tadi dia dari sini harus turun, kemudian naik. Dan selalu cekung ke atas. Turun, cekung ke atas. Harus gitu kan? Itu turun, cekung ke atas. Sorry, ini di 0. Di kanannya naik, harus cekung ke atas. Jadilah grafiknya gini ya. Ya mirip fungsi Y sama X kuadrat. Tapi eksponen nanti lebih cepat naiknya. Oke. Oke, titik belok tidak ada. Kita lihat ini. Selalu positif, nggak ada perubahan kecekungan. Jadi selalu naik. Nah, dari sini saya bisa menggambar tadi. Yang ini ngikuti ya yang sin. Nah, gambarnya seperti ini. Yang cos HX. Sorry, nggak melalui 0,0 ya. Barusan di sini saya salah. Nggak melalui 0,0. Kalau X-nya 0, Y-nya kan 1 ya. Jadi salah ini. Kalau X-nya 0, ini titik minimum. Ini salah juga. Kalau X-nya 0, kita hitungnya dari fungsinya. E pangkat 0 ditambah E min 0. Jadi 1 tambah 1 per 2 ya 1. Jadi ini salah harusnya. Turun, ini nilainya 1. Kemudian naik. Yang ini salah. Gitu ya. Kecekungannya selalu ke atas. Jadi turun, cekungnya ke atas. Naik, cekung ke atas. Ini 1. Itu cos HX. Sin HX kalian gambar sendiri. Dengan mengumpulkan informasi seperti tadi. Dia akan seperti ini. Nggak ada titik maksimum, nggak ada titik minimum yang sin H. Yang cos H ada titik minimumnya. Nah, dari situ didefinisikan fungsi baru. Tangan hiperbolik itu sin H bagi cos H, kayak di trigonometri aja. Kotangan ini, sekan ini, kosekan ini. Grafiknya seperti ini. Kalian kalau pembagian kan agak susah. Kalau mau ya biasa kita panggil ini. Alat bantu kita, GeoGebra. Saya mau coba di GeoGebra dia mengenal nggak fungsi hiperbolik. Nah ya, coba saya mau gambar sin hiperbolik X. Bisa nggak dia? Nah, bisa kan tuh? Cos hiperbolik X. Tangan hiperbolik X. Tuh, pintar dia. Ya. Oke. Bisa membantu kalian saat ujian. Karena nggak ada larangan pakai itu. Kok seperti di trigonometri yang utamanya yaitu sin, cos, tangan, sekan. Ini juga yang hiperbolik sama. Oke, begitu ya. Ya, ini kita mau digambar manual juga bisa ya. Kayak tadi, cari turunannya, kemonotonan, kecekungan, titik belok, titik maksimum minimum lokal. Nanti baru kita gambar. Nah, sifat identitasnya
susah mengingat loh. Saya udah tahunan ngajar tiap tahun, udah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih saya ngajar. 25 tahun. 25 tahun belum ya. Lupa saya. Pokoknya udah lebih dari 20 tahun lah. Tanda-tandanya suka lupa saya. Cuma saya kalau lupa bisa cepat karena udah terbiasa. Udah make tiap tahun, jadi membuktikannya cepat gitu ya. Kalau kalian untung nih online, nggak usah ngapalin ini. Kalau onsite harus hafal ini. Ada untung ruginya online ya. Kalian nggak harus ngapalin yang rumit-rumitnya. Oke, hubungannya seperti ini. Dengan mudah membuktikannya. Coba saya buktikan satu aja ya. Ininya dulu, identitasnya satu, turunannya nanti saya buktikan kalau mau 2 biji atau 1 juga lah. Coba saya crop dulu ya. Saya mau buktikan yang mana, crop dulu aja semuanya. Kalau ini sebenarnya nggak mudah, nggak sukar hiperbolik tuh. Cuma karena dikombinasi, notasinya baru. Ngingetnya yang rada susah gitu ya. Yang ini saya mau tunjukkan ya. Oke. Satu tinggal kita masukkan aja definisinya. Tangan HX. Gitu. Saya hitung. Bener nggak sama dengan ini gitu ya. Nah. 1 minus tangan itu kan sin HX dibagi cos HX. Sama dengan 1 min, dikuadratkan. Sama dengan, coba sin HX itu pangkat X dikurang min X per 2. Cos HX itu pangkat X ditambah pangkat min X per 2. Per 2-nya bisa saya coret ya. 1 min pangkat X dikurangi min X dibagi pangkat X ditambah pangkat min X. Kuadrat. Nah, saya biarkan dulu nanti. Saya mau lihat dulu yang ini. Sekan H itu isinya apa sih? Sekan H kuadrat X itu kan 1 per cos H kuadrat. X sama dengan 1 per pangkat X ditambah pangkat min X per 2 kuadrat sama dengan apa tuh? Oh, berarti ini harus saya hitung ya. Walah, harus saya hitung. Nanti harus dihitung, harus sama dengan ini nih. Coba kita hitung. Terpaksa lah dihitung. 1 min, gimana nih? Ngitungnya pangkat 2X dikurangi apa itu? 2 ya. Ini kali ini kan hasilnya 1 ditambah pangkat min 2X gitu. Per itu dikuadratkan pangkat 2X juga ditambah 2 ditambah pangkat min 2X. Samakan penyebut pangkat 2X ditambah 2 ditambah min 2X. Ini yang 1 nih dibagi kurangi pangkat 2X minus 2 ditambah pangkat 2X dibagi seluruhnya pangkat 2X ditambah 2 ditambah pangkat min 2X. Capek ngitung. Ini ada yang bisa hilang. Ini dan ini hilang ya. Ini juga dengan ini hilang. 2, jadi 4 ya. 4 per pangkat 2X ditambah 2. Nah, ini saya akalin dikit ya, dikali pangkat X kali pangkat min X kan sama aja, itu 1 kan. Tambah pangkat min 2X sama dengan ini bisa saya tulis sebagai
Nah, supaya mirip dengan itu, saya kuadratkan. 2 kuadrat dibagi ini E pangkat X ditambah E pangkat min X. Kuadrat kan? Sama dengan 1/2 kuadratnya saya masukkan ke bawah. Jadi E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 ya. 2 kuadrat jadi per 2 karena di sini kuadrat. Nah, ini sama dengan secant hiperbolik kuadrat X. Ini sama dengan ini. Ya, hitung-hitung panjang di kayak gituannya aja. Oke. Kalau nggak paham tanya ya. Nggak paham tanya. Sebenarnya kalian mungkin ngikutinya agak ketinggalan dikit karena belum biasa notasi-notasinya. Tapi nanti dilihat lagi videonya, kalian bisa detailkan dengan waktu yang lebih panjang. Oke, turunan. Turunannya mana ya? Yang gampang aja. Sebenarnya sama aja nih, ngitung turunannya sama aja kayak waktu ngitung ini. Jadi saya buktikan yang ini aja satu. Yang hitungannya lebih pendek gitu ya, supaya nggak ngabisin waktu. Nggak ada yang susah, semuanya sama kok. Gitu ya. Oke, saya hapus lagi yang tadi. Saya mau ngitung turunannya 1 biji aja. Lama ngapusnya. Tapi enak ngapus di sini. Nggak kayak di Microsoft Whiteboard. Saya mau lihat Y sama tangan HX mau saya turunkan. Nah, saya tulis lagi. Kok sama dengan Y lagi. Tangannya sin H. Dibagi cos HX. Pakai rumus pembagian. Karena kita udah punya turunan sin dan cos. Mana di awal tadi. Nah, ini. Mana? Nah, ini turunan fungsinya. Sin turunannya cos. Cos turunannya sin. Hiperbolik ya. Jadi dua-duanya positif turunannya. Jadi saya balik sini. Turunan pembilang sin turunannya cos dikalikan bawah dikurangi pembilang tetap kali turunan penyebut, turunan cos sin. Positif tandanya tuh. Dibagi cos H kuadrat X. Atasnya ini cos H kuadrat X min sin H kuadrat X. Itu sama dengan 1 ya. Rumus bolak-balik ini. Mana? Ini tadi udah dibuktikan. Cos H kuadrat min sin H kuadrat 1. Itu yang bingunginnya. Tandanya nggak kita ingat gitu ya. Belum ingat. Ini 1. Sama dengan 1 per cos kuadrat. Secant hiperbolik kuadrat X. Gitu ya. Nah, yang lain sama lah. Nggak suplar, cuma lebih panjang aja. Oke, balik lagi. Nah, soal latihan. Tentukan turunan dari ini. Nah, kita lihat fungsi terluar dari ini fungsi yang mana? Coba sifat. Ini fungsi terluar dari mana? Kita mau pakai aturan rantai. Fungsi terluar tuh kalau X-nya diberikan angka, fungsi itu terakhir dihitungnya. Apakah yang bagian 3X min 1, atau bagian cos H, atau bagian ngitung kuadratnya? Yang terakhir dihitung. Yang kuadrat. Yang kuadrat ya. Jadi saya tulisnya nggak enak di sini, saya copy aja dulu.
Ini ya. Saya paste di sini. Oke, saya punya Y sama dengan cos H kuadrat 3X min 1. Kalau susah bacanya, kalian boleh tulis gini. 3X min 1 pangkat 2. Jadi yang ini. Seolah kayak U pangkat 2. Turunannya apa? Y aksen sama dengan U kuadrat, turunannya 2U. 2U-nya tuh ini ya, yang di dalam. Cos H 3X min 1 pangkat 1. Nggak usah itu pangkat 1. Kali turunan si U-nya. Saya belum turunkan, baru notasi aja. Ini pakai rantai lagi. Yang luarnya ini sekarang cos H. Cos H dari V gitu ya. Cos H dari V. Cos H turunannya adalah sin H ya. Minus atau plus? Nggak yakin. Lihat lagi kamusnya. Turunan dari cos H mana? Cos H turunannya sin H ya. Kan saya pakai. Jadi 2 cos H 3X min 1. Ini cos H turunannya adalah sin H. 3X min 1 kali turunan dalamnya lagi. Sama 2 cos H. Udah. Nulisnya juga tangannya udah mulai males. Sin H 3X min 1. Turunan 3X ini kali 3. Ya, kalau mau disederhanakan. Begitu. Oke. Kemudian fungsi hiperbolik. Kita lihat. Ada nggak inverse-nya? Yang ini inverse-nya ada. Karena fungsi 1-1 ya. Injektif. Naik terus. Yang ini kalau mau punya inverse harus dibatasi nanti. Batasinya kalau bisa simetri, tapi kali ini nggak bisa simetri terhadap sumbu Y, ambil yang biasanya positif. Antara 0 sampai tak hingga ya. X-nya. Ini kan daerah definisinya min tak hingga sampai tak hingga. Diambil 0 sampai tak hingga. Yang ini monoton naik terus, bisa seluruhnya. Yang ini enggak, nanti hanya sepotong juga. Oke. Kita lihat. Jadi, kita lihat ini. Sin H kayak di trigonometri aja ya. Ini, saya ngulang trigonometri. Sedikit. Ngulang notasi aja. Di trigonometri, kalau saya punya Y sama dengan sin X, maka fungsi inverse X sama dengan disimbolkan aja ya. Atau arc sin Y itu ya. Ini dinamakan F-1Y. Ini dinamakan Fx. Variabelnya nggak usah ditukar, biar aja gitu. Nah, kalau Y sama dengan sin Hx. Nah, inverse apa? Ya tulis aja X sama dengan sin hiperbolik inverse dari Y. Gitu ya. Tapi rasa-rasanya nggak ada arc sin H. Saya rasanya belum pernah baca. Kalau ini boleh pakai ini. Arc. Kalau hiperbolik. Atau arc itu ada nggak ya? Ya udah pakai itu aja simbolnya. Ini tadi sin H. Sin H kita lihat grafiknya. Mana sin H? Ini sin H. Berarti ini berlaku untuk X-nya semua bilangan real. Daerah definisinya, daerah nilainya juga seluruh bilangan real ini kan. Y-nya itu kan kalau diproyeksikan ke sumbu Y semua bilangan real. Kalau diproyeksikan ke sumbu X, daerah definisinya seluruh bilangan real. Karena ini ke kanan terus. Jadi saya punya di sini, ini mah ngulang ya, yang atas mah udah. Jadi saya punya apa? Kalau mau dilihat yang ini, daerah definisi dari sin H min 1Y itu adalah
kebetulan bilangan real, daerah nilainya sama dengan bilangan real juga ya. Tapi yang cos H kan lain. Mana? Cos H. Nah, coba supaya nggak bingung dari sini, saya akan lihat lagi ke grafiknya. Ini cos H. Ya. Jadi kalau ditulis, kalau apa logikanya paham, nggak usah nginget-nginget gitu ya, jangan diapalin kayak puisi. Cos HX. Ini kita batasi cos H tadi grafiknya kayak gini. Jadi hanya dipakai 0 sampai tak hingga. X-nya anggota 0 sampai tak hingga. Inverse X sama dengan inverse. Gitu. Nah, ini daerah definisi cos H. Jadi daerah nilai dari cos H-1. Itu daerah nilainya adalah 0 tak hingga. Daerah nilai dari cos H, nanti jadi daerah definisi dari ini. Daerah nilai dari ini, kita lihat yang ini. Daerah nilainya, berarti proyeksikan ke sumbu Y. Ini daerah nilai dari cos HX adalah dari 1 sampai tak hingga ya. Ini yang tebal diproyeksikan ke sumbu Y. 1 tak hingga. Menjadi daerah definisi dari inverse sama dengan 1 tak hingga. Coba kita lihat ini. X-nya harus besar 0. Ya, Y-nya nggak disebut. Ya, Y-nya tadi harus 1 sampai tak hingga. Grafiknya yang 2 ini. Sin H tadi dipakai semua. Ini yang merah. Sin H. Tinggal cerminkan terhadap Y sama dengan X. Ini cerminkan menjadi yang oranye. Yang merah atas cerminkan jadi oranye. Nah, beres ya. Cerminkan. Yang cos tadi kita hanya pakai sepotong ini. Yang garis-garis putusnya nggak dipakai. Hanya yang ini aja. Cos hiperbolik. Cerminkan terhadap Y sama X. Ini 0,1 menjadi 1,0. Nah, dia jadi ini. Ini nggak ada asymptot datarnya ya. Ini naik terus. Karena ini juga naik terus. Cerminannya ya naik terus. Oke, tangan secant didefinisikan dengan secara sama. Kalau mau lihat grafiknya, ya ke ini aja. Ya, coba saya pengen tahu, bisa nggak dia menggambar sin H min 1 ya? Dia anggap inverse enggak atau enggak? Min 1. X. Bener ya? Sin-nya mana sin? Ini kebanyakan. Sin H itu yang hijau. Nah, ini cerminannya. Jadi ini bukan pangkat ya. Ini cerminannya. Tangan kalian bisa gambar sendiri. Nanti di sini tangan H-1 gitu. Tangan H, topi, min 1, X. Nah, ini tutup sin-nya. Tangan yang warna biru, ini tangan H. Cerminannya ini. Gitu ya. Oke. Enak sekali pakai GeoGebra. Nah, fungsi-fungsi hiperbolik karena dia merupakan kombinasi dari fungsi eksponen, ternyata inverse juga mirip fungsi eksponen. Kalau fungsi eksponen, pangkat X, inverse itu ln X. Nah, kalau hiperbolik, juga inverse karena dia kombinasi dari fungsi eksponen, hasil inverse, fungsi inverse,
bisa dinyatakan fungsi ln. Seperti ini. Kita lihat satu aja ya, buktinya yang ini. Bagaimana menyatakan ini? Sebenarnya tinggal menyatakan kalau cos Hx itu E pangkat X kali E pangkat min X, ditambah E min X dibagi 2, kita cari X-nya, berapa Y gitu. Kayak biasa mencari fungsi inverse. Coba ya, kita lihat ini. Moga-moga ada, jadi saya nggak usah nulis. Nih, ada, bagus. Jadi cos H ini notasinya boleh, nanti boleh kayak gini, tapi ternyata juga bisa ditulis dalam fungsi ln. Ya, mana? Ini. Y cos H min X. Ini artinya X cos HY ya. Ini dari sini ke sini gimana? Ya, kalau bingung, dirangkai dengan inverse-nya. Cos HY sama dengan cos H dari cos H min 1X gitu ya. Cos HY-nya ini cos H min 1, fungsi dikomposisi dengan inverse-nya hasilnya X. Ya. Oke. Nah, X cos HY. Cos H definisinya E pangkat ditambah E pangkat min dibagi 2. Nah, dari sini saya ingin keluarkan Y-nya berapa. Y-nya sama dengan apa gitu ya. Y-nya ya ini, tapi mau dinyatakan dalam ln. Sedikit aja tinggal manipulasi itu. Nih, saya kali silang. Oke. Kemudian dikalikan E pangkat Y kedua-duanya. Bukan keduanya, kedua ruas. Ini E pangkat Y jadi E pangkat Y kuadrat. E pangkat Y kali ini menjadi 1. Yang ini 2X kali E pangkat Y dibawa ke ruas kiri. Jadi minus. Sama dengan 0. Nah, ini kita seolah punya persamaan kuadrat gini. U kuadrat minus 2XU tambah 1 sama 0. Saya cari U-nya pakai rumus ABC. Ya. U-nya tuh E pangkat Y. U kuadrat minus 2XU tambah 1 sama 0. Maka U-nya sama dengan min B. 2-nya kemana ya? Loh. 2-nya kemana dia? Salah ngitung ya? Lah. Kok bisa gitu? U kuadrat ditambah 2XU tambah 1 sama 0. U12 sama dengan min 2. Oh, ini langsung hasilnya. Plus min, min 2X. Gimana sih ini? Minnya. Min B berarti 2X ya. Plus min akar ini kuadrat 4X kuadrat B kuadrat min 4AC. Ini tambah apa ini? Tambah 1 tambah 0. Min 4AC min 4 gitu ya. Per 2A. Oh ya, 2-nya kecoret. Ini menjadi X plus min. 4-nya dikeluarkan di dalam akar jadi 2 ke depan. 2X kuadrat min 1. 2-nya dicoret. Nah, betul ya. Oh, ini langsung. Oke. Saya mau keluar Y-nya. Dilonkan. Nah, karena cos H min 1 tadi. Kita lihat. Cos H tadi grafiknya gini. Y sama dengan cos HX. Kita hanya pakai yang di sini aja. Yang ininya nggak dipakai. Gitu. Jadi,
Kita lihat, Y-nya selalu lebih besar 1, kan? Ya, X-nya hanya dipakai 0 sampai tak hingga, Y-nya lebih besar dari 1. Ini diproyeksikan 1 sampai tak hingga. Jadi Y-nya harus positif. Sebenarnya lebih-lebih, ini lebih besar dari 1 itu Y-nya ya. Tapi positif, jadi ini tanda minus nggak dipakai. Jadi inilah fungsi inverse dari cos H. Jadi simbolnya boleh gini ya. Itu sama. Membingungkan ya notasinya. Tenang, bukan kalian aja yang bingung dengan notasinya, saya juga bingung. Nggak apal, saya ini nggak apal sama sekali nih. Kalau saya udah aja pakai kayak gini adalah sin H, inversenya sin H-1. Oke. Nah, yang lain dibuktikan ya otak-otak kayak gitulah. Turunannya. Turunan fungsi ininya udah belum tadi? Oh, udah ini ya. Turunan fungsinya. Sekarang turunan fungsi inverse-nya adalah ini. Dapat dari mana ini? Boleh nurunkan dari sini, boleh nurunkan dari atas. Coba saya mau buktikan turunan ini ya. Oke. Saya mau buktikan yang pertama aja. Yang pertama paling gampang karena dari definisinya seluruh bilangan real. Nggak ada bahaya ngitungnya gitu. Ups, kabur sini dia. Oke, saya mau turunkan ini. Y sama dengan sin H-1X. Saya mau karena turunannya kayak gini, peran kayaknya pakai yang ln tadi. Nggak apa, ambil dulu. Sin H tadi, ln 1 tambah ini ya. Nggak apa, ditutup lupa lagi. X kuadrat tambah 1. Ln X tambah akar X kuadrat tambah 1. Benar nggak? Ln X akar X. Betul. Turunannya, saya nggak nurunkan dari sini, saya nurunkan yang ln. 1 per X ditambah akar X kuadrat tambah 1 ya. Kali turunan dalamnya. Turunannya 1 ditambah akar X kuadrat tambah 1 pangkat setengah, turunannya setengah, pangkatnya jadi min setengah, kali turunan dalamnya lagi 2X gitu ya. Oke. Nah, saya harus sederhanakan jadi ini. Malah harus dihitung. Samakan penyebut gitu. Sama dengan 1 per X ditambah akar X kuadrat ditambah 1. Dikali ini samakan penyebut. 2-nya coret dulu ya. Susah ya. Kepalanya pusing. Akar X kuadrat tambah 1 samakan penyebut ditambah X per akar X kuadrat tambah 1 gitu ya. Gampang ternyata ini kecoret ya. Sama dengan 1 per akar X kuadrat tambah 1. So, Holding mau ganti? Ngajar? Makasih. Dikasih orang 1 juta. Tapi cari sendiri uangnya. Oke, begitu. Tinggal kalian kotak-katik. Yang lain udahlah, malas saya ngitungnya. Kalau ini batasannya lihat dari definisinya ya. Dari definisinya lihat ke fungsi hiperboliknya, bukan ke yang inverse-nya. Karena yang fungsi hiperboliknya dari definisi sama dari nilainya, atau grafiknya udah tahu kita. Habis, udah. Gitu aja. Ada gambar cewek di sini. Kita lihat. Kalau yang ini gambar, sepertinya kalian pikir, ngapain ngegambar ini gitu ya. Di kuliah kita kan nggak muncul tuh masalah transmisi di dalam kabel. Sebenarnya yang ini muncul di matematika B. Matematika B banyak soal fisiknya.
Itu yang membuat susah. Karena harus menerjemahkan dari kata-kata jadi persamaan. Dan ini adalah di terakhir ada Neng. Neng Dewi Handayani. Ini adalah sekarang bendahara matematik. Dulu waktu S2, S3 dia jadi asisten saya. Sekarang jadi bos saya. Gaji saya bergantung dia. Jadi kalau dia salah ngitung kekecilan, wah rugi saya gitu ya. Oke. Nah, begitulah teorinya. Selesai kita dengan teorinya. Sekarang terserah kalian mau lanjut. Mau tanya-tanya dulu boleh. Mau lanjut tutorial boleh, mau udahan boleh. Udah, saya mah gimana mahasiswa tuh baik pisan. Halo, halo. Oh, biasanya foto. Hah? Foto mah nanti semester 2 aja. Kita masih ketemu. Foto. Fatan. Fatan mana? Si Fatan. Kamu mewakili teman-teman. Mau udahan atau mau lanjut tutorial? Tapi kalau lanjut tutorial nggak akan selesai semuanya hari ini. Kalau besok 2 jam ya harus diselesaikan karena Kamisnya KBF. Mungkin lanjut tutorial aja Pak, biar besok bisa lanjut lanjut sebagian tutorial. supaya nanya-tanya. Ya. Yang lain harus nurut sama sifatan ya. Benar. Jadi saya lanjut tutorial. Tutup. Besok boleh tanya ini yang hiperbolik notasinya aja yang baru. Plus minusnya pusing sama. Saya yang udah 20 tahun lebih ngajar sama. Plus sama minusnya suka keliru-keliru. Kecuali kalian harus bisa menurunkan dengan cepat. Kalau saya bisa menurunkan dengan cepat, bisa, dengan lambat, bisa. Pakai nanti pengintegralan. Lebih banyak. Ini tutorial Pak Rudinya dan ini Enggak, saya ditungguin anak istri di depan. Anak istri mantepin aja. Apalagi kalau udah tua istrinya. Tapi saya tuh mau nanya apa? Maaf ya, ganggu. Oke, kita lanjut tutorial. Saya nomor 1 kelihatannya gampang-gampang, jadi saya lewat dulu ya. Saya mulai. Oh ya, untuk tutorial terakhir tidak ada PR. Kita bahas aja. Nanti yang saya lewat-lewat kalian boleh tanyakan besok. Besok mau nanya yang sebelumnya juga boleh, tapi mungkin kalian konsentrasi ke KBF ya. Soal tutorial ini dan tutorial sebelumnya. Taksir nomor 2, nilai ln 2 menggunakan metode trapesium dengan N4 dan berikan suatu batas yang baik untuk galat mutlaknya. Bisa cobain dulu ya. Entar yang baru jangan dimasukin dulu sih. Letakkan aja biar tahu bahwa itu udah pernah dipakai. Oh ya. Ini mana pisahnya? Boleh aja saya bukan barang saya. Oke. Karekam deh. Biarin aja. Ini ada dosen muda nih bangor bisa ngegangguin. Namanya Rudi. Cakep sih orangnya. Tapi udah punya istri. Taksirlah nilai ln 2 menggunakan metode trapesium. Masih ingat nggak metode trapesium? Saya review, pasti udah lupa. Metode trapesium tuh kita punya sebuah fungsi, nggak harus positif, nggak harus kontinu. Saya gambarnya kontinu dan positif, tapi nanti nggak usah pedulikan positif negatifnya. Sepanjang AB itu Y sama dengan Fx, integralnya Fx dx sepanjang AB kita hampiri dengan metode trapesium, saya sebut T. Memakai 4 interval di sini.
Atau TN saya secara umum ya. N interval. Caranya gimana? AB-nya dibagi-bagi di partisi atas N bagian. Sama lebar kalau metode trapesium. Ini X0, X1, kemudian sampai XN sama B. Ininya H, ya, lebar subintervalnya. H bisa dihitung, yaitu sama dengan B min A dibagi N. Nah, maka TN itu isinya adalah H/2 Fx0 tambah 2 Fx1 tambah 2 aja terus 2 Fx2 tambah titik-titik ditambah 2 Fxn min 1 yang terakhir ujungnya hanya sekali. Ya, metode trapesium. Galatnya saya nggak ingat. Ingat deh yang saya galat ya. B min A pangkat 3 per 12 kali turunan 2. Tapi nanti kita akan lihat lagi ke slide-nya. Kan saya bilang rumus galatnya kalian nggak usah hafalkan. Oke. Taksir ln 2. Gimana? Apa hubungannya ln 2 dengan integral? Kita harus menyatakan ini dalam integral. Kita lihat. Y sama dengan ln X itu definisinya dulu ada integral 1 sampai X seperti dt gitu ya. Jadi kalau ln 2 apa? Ya integral 1 sampai 2 seperti dt. Nah, ini kita hitung pakai metode trapesium ini. Jadi fungsinya bukan yang ln yang dipakainya, seperti ya. Coba kita lihat seperti grafiknya. Seperti ini. Nah, Y sama dengan 1 per T. Sumbunya dinyamakan dalam T. Ini Y. Dari 1 sampai 2. Jadi intervalnya A-nya sama dengan jelek warnanya, hitam aja. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2 ya. Ujung-ujungnya kan ini. Jadi dibagi 4. Dibagi 4. Ini minta soalnya. Jadi X0-nya berapa? Susah nulis gini mah. Gampang, enakan. Enakan digambar. Ini 1, ini 2. Dibagi 4. Nah, ini X0, X1, X2, X3, X4. Ini berarti jaraknya berapa? 2, tengahnya ini berarti berapa? Ini 1, ini 2, tengahnya berapa? 1,5. Ini berapa? Aduh susah. 1 tambah 1,5 dibagi 2. Berapa tuh? 1 ditambah 1,5 dibagi 2. 1 tambah 1,5 sama dengan, aduh paling nggak bisa ngitung, ditambah 3 per 2 dibagi 2. 1 ditambah berapa? Aduh. 5 per 2, 5 per 4 berarti ya. Ya, ini berapa? X3 yang nggak tahu. X3, X4. Oke, tinggal masuk aja. Maka ln 2 dihampiri dengan yang sama dengan integral 1, 2, 1 per T dt sama dengan H-nya 2 min 1 B min A dibagi 4. 2, 1 per 4. Oh, ini hitung H dulu jadi gampang ya. 1 per 4, 1 2 per 4, 1 3 per 4 gitu. 1 4 per 4 atau 2. Menjadi sama dengan H per 2 F berapa? 1 tambah 2 F 1 seperempat tambah 2 F 1,5 ditambah 2 F 1/3 per 4 ditambah ujungnya sekali aja F2. Ingat F-nya ini ya. Mana F-nya? F-nya sebut F T sama dengan 1 per T.
Jadi hanya tadi 1/4 dibagi 2 gitu. Nah udah ini tinggal masukkan 1 per 1. 2 kali 1 per 1/4. 2 kali 1 per 1/2 gitu ya. Fungsinya ini seperti tambah 2 kali 1 per 1 3/4 ditambah 2 enggak kali 2 yang terakhir nah 1 per 2 dengan sekian. Paham tidak? Vergio. Mana Vergio? Paham, Pak, paham. Paham. Rumusnya aja mungkin lupa ini ya. Oke. Kalau kuliah lebih menangkap kalian apa yang saya sampaikan, dipahami caranya. Ngingetnya ya harus latihan sendiri, ngingetnya susah. Kecuali yang udah familiar ya. Notasi-notasi yang udah familiar. Galatnya. Katanya kan berikan suatu batas yang baik untuk galat mutlaknya. Saya tulis ulang. Jadi FT-nya sama dengan 1 per T kan? A-nya 1, B-nya 2. Galat aturan trapesium adalah apa ya? 12 per min 12 per B min A pangkat 3 kali turunan 2 di suatu titik C. C di antara apa? Di antara A dan B. Ya, di antara 1 dan 2. Ya, A dan B. Nggak yakin. Rumus galat mas saya juga tidak hafal benar. Kita harus buka lagi di bab sebelumnya ya. Sebentar, saya buka diktatnya. Di aplikasi integral itu ya. Bukan ya. Di integral ya. Di integral ya. Ini mah momen terakhirnya. Bukan. Di bab integral. Mana bab integral? Integral tentu. Trapesium. Mana trapesium? Nah, ini nih. Mana? Trapesium. Ini trapesium. Galatnya benar nggak ya? 12N kuadrat. Salah saya ya. Turunan 2 di titik C. Salah ini 12. Apa tadi? B min A pangkat 3. Tuh, keliru. Ininya di atas. B min A pangkat 3 per 12N kuadrat kali turunan 2 di titik C. C-nya nggak pernah diketahui. Oke. Ini galat trapesium ya, saya simbolkan itu. Saya akan hitung. Jadi, saya perlu turunan dulu. F aksen T sama dengan 1 per pangkat min 1 kalau diturunkan ini ya. Jadi, F aksen C sama dengan min 1 per C kuadrat. C di antara A dan B. C di antara 1 dan 2. Nah, kalau galat, saya ngitungnya mutlaknya karena tandanya nggak penting. Plus atau min. Jadi, min, B-nya 2, A-nya 1, pangkat 3, 12, N-nya 4 ya. Di sini N-nya memakai 4 subinterval kan tadi hampirannya. Kali turunan 2, min 1 per C kuadrat. Sama dengan yang udah ada angka, saya sederhanakan dulu. Atasnya 1 ya. Tandanya udah pasti jadi positif kan. 12 kali 4 kuadrat. 12 kali 16. Harus ngitung. Berapa ya? 12 kali 16. 160 tambah
32.192 1 per C kuadrat. Nah, yang ditanya ini nggak bisa dihitung galat ya. Galat tidak pernah bisa dihitung di metode numerik yang manapun. Baik integral, baik persamaan diferensial, atau apapun, galat nggak pernah bisa dihitung dengan pasti. Yang bisa dihitung batas galatnya. Ini kecil dari berapa? Harus jadi angka. Dengan mengingat C-nya di sini. Maka ini kecil dari 192 dikali 1000. Benar nggak? 1 C kuadrat, kalau C-nya di sini, pasti kecil dari 1000. Ya? 1 C kuadrat, pastilah kecil dari 1000. Betul nggak? Kalau C-nya di sini. Tapi baiknya, kalau kerja kayak gini, nanti dipecat. Carilah batas galat yang kecil, sekecil mungkin, sebisa-bisanya. Jadi, oh penyimpangannya nggak akan lebih dari segini gitu. Nah, segininya itu jangan gede-gede. Nanti kalian orang sipil bikin jalan 10 km, udah saya jamin galatnya nggak akan lebih dari 6 km. Ya dipecat gitu ya. Ngapain bikin jalan 10 km, tapi nanti menyimpangnya 6 km batasnya. Jadi berapa nih? Tapi harus membatasi si galat ini. Jadi cari bilangan sekecil-kecilnya tapi lebih besar dari ini. Yaitu kalau saya pakai C-nya 1 kan ya. Karena untuk C yang lain pasti lebih besar dari ini nilainya. Nah ini jadi sama dengan 1 per 192. Jadi meskipun galatnya tidak diketahui, dan memang selalu nggak diketahui galatnya ini, tapi kita punya keyakinan galatnya nggak akan lebih dari segini. Begitu. Oke. Kalau nggak paham, tanya ya. Lanjut tutorialnya. Ini tutup dulu, udah nggak dipakai. Ini apa? Udah nggak dipakai. Kita lanjut ke nomor 3A, CD. Ini saya kasih banyak nih. Yang birunya banyak sekali nih. Tutorial terakhir. Tentukan daerah asal dari fungsi berikut. Kemudian sketsa grafiknya. 1 dulu aja ya. Kalian ingat-ingat besok tanyakan lagi yang belumnya. Atau mau dua-duanya boleh lah. Daerah asal dan sketsa grafiknya. Oke. Saya taruh dulu ke sini. Ini kenapa ya? Oh, di atas ya. Oke, daerah asal. Yang ke 1 dulu. Y sama dengan ln per X. Ingat, ln X daerah definisinya? Ln X daerah definisinya ini harus besar 0. Dengan demikian, saya harus mencari 1 per X itu harus besar 0. Kalau 1 per X lebih besar 0, sama aja dengan X-nya harus besar 0 juga ya. Ini sama aja dengan X harus besar 0. Hati-hati nggak boleh, sebenarnya nggak boleh dikalikan X, kecuali X-nya positif. Gitu ya. Dan di sini X-nya positif. Karena kalau X-nya negatif, nggak mungkin lebih besar 0. Jadi, kalau ini Fx, Gx, misalnya, daerah definisi G adalah 0 tak hingga. Grafiknya gimana? Kalian harus ingat grafik ln X. Ini grafik ln X. Ln. Y sama dengan ln X. Mau ngegambar sekarang grafik ln 1 per X. Gimana kan? Halo.
Hah? Lebih pendek bukan, Pak? Apa? Lebih pendek itunya. Lebih pendek? Iya. Enggak dong. Ya kalau nggak bisa, ada dulu di transformasi fungsi. Kalau diseperkan, tapi mungkin lupa ya. Kalau lupa ya udah aja. Gambar titik demi titik. Saya gambarnya warna biru ya. Ini 1. Ln 1. Sekarang ln 1/1. Jadi, kalau X-nya 1, ln 1 sama ln 1/1 ya sama di sini. Melalui ini juga ya. Sekarang kalau X-nya berada di sini, nilainya sekian. Kalau diseperkan gimana? Ya sepernya aja digambar. Jadi akan gimana? Sebentar, saya salah ya. X-nya 1, ln 1, 0. Ini salah ya. Sebentar. Oh ya benar. Benar ya. Benar. Tinggal tiap titik diseperkan. Diseperkan tuh menjadi lebih tinggi atau lebih rendah ya? Hah? Salah, bukan diseperkan. Di otak saya 1/ln X. Aduh, saya kepalanya salah. Nah, diapakan tuh? Hah? Dicerminkan bukan, Pak? Hah? Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, suaranya pelan, Mario Teguh, suaranya pelan. Dicerminkan apa? Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Benar tidak? Hah? Ih, pada lupa yang lain. Pada lupa. Kalau gitu harus buka lagi bab 0. Cilaka. Betul ya? Rasanya betul. Nah, kalau kalian nggak paham, kalian harus bisa mereka-rekanya. Ada, pergeseran fungsi. Mana sih? Super X mana? Saya bahas kan dulu? Bahas harusnya mah. Mana sih? Ini nih. Bukan. Mana Super X? Nggak ada ya? Nggak ada ya Super X ya? Bukan. Pencerminan lah, bukan ya? Ini X-nya diganti min X. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi gimana kalau nggak ada? Jadi min ln X. Pintar. Pintar. Aduh, pintar sekali. Saya aja barusan nggak. Ini tulis ln X pangkat min 1 ya. Min ln X. Nah, baru benar pencerminan. Ya, ini pencerminan dari ln X terhadap Y-nya diminuskan. Jadi, terhadap sumbu X ya. Jadi, cerminnya. Mana tadi mau digambar pakai biru. Yang sebelah kanan dicerminkan jadi gitu. Yang sebelah kiri dicerminkan jadi gitu ya. Pinteran. Ln. Gitu ya. Pencerminan terlihat dari sini. Kalau yang ini gimana? Pergeseran dulu, pergeseran.
Nah, sendiri ah. Gambar dulu ln min X itu ya. Ln min X itu dicerminkan ke sumbu Y. Nanti ditambah 1. Ya. Oke. Sendiri ah. Nah, pelajari lagi pergeseran grafik. Definisinya juga gampang ini ya. 1 min X harus besar 0. Jadi X-nya harus lebih besar dari 1. Tentukan turunan ini. Ya, kalkulasi aja ini mah. Turunan. Oke. Turunan dari ini. Kontrol A. Oke. Nah, ingat Y sama dengan ln X turunannya per X. Y ini udah dibuktikan juga mutlak X turunannya sama ya. Sehingga dari hal ini nanti integral per X dx anti turunannya ada mutlaknya, jangan lupa. Oke, ini sih nurunin aja. Ini sebagai perkalian 2X kali ln X pangkat 4 dikurangi apa? 2X kuadratnya tetap. Ln X pangkat 4 sebenarnya pangkat 4-nya enaknya ke depan dulu. Tapi kalau nggak ke depan dulu juga boleh, menjadi X pangkat 4 kali turunan dalamnya. Gitu. Tapi kalau 4-nya dikedepankan dulu lebih gampang gitu ya. Ditambah ini yang ke 1, yang ini ln mutlak X pangkat 5 menjadi 5 ln mutlak X pangkat 4 ya, dikali turunan dalamnya ln mutlak X per X. Tinggal disederhanakan. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Kita 5 menit lagi ya. Atau mau terus sampai jam 11? Nah, integral. Oke, substitusi aja ini. Nomor 5. Oke. SS. Nah, integral. Ini substitusi apa? Oh, cepatan bilangnya. Apa ya substitusinya? Halo? Ubah dulu dikit. Kalau udah dulu kalian ngejawabnya cepat. Mungkin 2. Substitusi apa? X, Pak. Hah? X. U sama dengan? Ln X. Ln X. Du sama dengan per X dx. Kita punya kan per X dx tuh. Kemudian batasnya apa? X-nya sama dengan 1, U-nya menjadi X-nya 1, ln 1, 0. X-nya sama dengan E, ln E sama dengan 1. Sehingga ini menjadi sama dengan integral 1 jadi 0 U-nya. Jadi 1. Ini ada 2 tadi. Ln X-nya jadi U. X dx per X dx-nya du. Jadi U kuadrat. 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Oke. Lagi. 37 ya, bentar lagi lah ya. Pak mau nanya Pak. Oh ya, silakan. Yang tadi, yang Euler itu Pak, kenapa dia bisa jadi U-nya sama dengan 1? Apa? Nggak jelas? Kurang keras? Yang ini kan X sama dengan Euler. Nah itu U-nya jadi sama dengan 1, substitusinya gimana Pak? Oh gini, kalau X-nya 1, ini X-nya 1, ini kan batas X nih. Ini kan integral ini artinya X-nya di antara 0 dan E. Ya, ini X-nya.
Kalau mau diubah DU, ya harus jadi batas U. U-nya ada di mana gitu intervalnya. Masukkan aja ini. Kalau X-nya 1, masukkan ke sini. X-nya 1, ln 1. Ln 1, 0. Oh. Kalau X-nya sama dengan E, masukkan lagi ke sini. U-nya menjadi ln E. Ln E, 1. Oh. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Jadi batas itu dimasukkan ke substitusinya untuk mendapatkan variabel baru, intervalnya ada di mana. Oke. Oke, tentukan DDX menggunakan turunan logaritmik. Bantuan fungsi ln untuk menurunkan bentuk yang kadang-kadang rumit. Meskipun bisa pakai pembagian. Ini mau pakai bantuan logaritmik, selalu polanya sama kalau yang ini ya. Ln kan. Ln Y sama dengan ln akar 3 min 2 sin X dibagi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Gitu ya. Kemudian kita sederhanakan dulu yang kanan. Pembagian jadi pengurangan. Nulisnya jelek. 3 min 2 sin X dikurangi ln X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Bisa disederhanakan lagi? Yang akar bisa pangkat setengah. Menjadi ini, yang ini pangkat setengahnya ke depan. Nggak usah dikurung. Ln dari 3 min 2 sin X. Min ln X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Rasanya nggak bisa disederhanakan lagi ya. Ln tambah gini ya nggak bisa dipecah. Ya baru turunkan. Turunkan terhadap X. Ln U diturunkan terhadap X 1 per U kali DU DX gitu ya. Ln Y ya 1 per Y. dy dx. Kanan ln itu menjadi 1 per sin X kali turunan dalamnya. Min 2 sin X menjadi min 2 cos X. Dikurangi ln lagi 1 per X kuadrat ditambah 4X. Oh ini bisa ya. Kalau mau disederhanakan, ini menjadi X tambah 2 kuadrat. 2-nya bisa ke depan ya. Atau saya sederhanakan dulu di sini. Yang ini menjadi ln X ditambah 2 kuadrat menjadi 2 ln X tambah 2 gitu ya. Nah ini yang saya turunkan. 2 per X tambah 2 kali turunan dalamnya 1. Sehingga Y aksen sama dengan Y kali ini. Y aksen sama dengan Y-nya kembalikan. Yaitu ln akar 3 min 2 sin X dibagi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikali yang dalam kurung ya. Sini. Dah begitu. Oke, kita sampai nomor 6 dulu ya. Atau mau lanjut? Kalau mau lanjut boleh saya mah. Tadi siapa wakilnya yang ngomong, saya lupa lagi. Fatan. Mau lanjut? Mau besok? Lanjut boleh. Sampai jam 11. Fatan, mana Fatan? Wakil. Pak. Lanjut? Ada untung ruginya kalau lanjut sekarang lebih lama, besok lebih sebentar. Atau dibalik. Tanya yang lain aja, Pak. Hah? Tanya yang lain aja. Enggak, kamu yang menentukan. Oh, ada. Oh, udahan aja mungkin, Pak. Kayak Sanata.
Sanata mana? Iya, Pak. Mau lanjut atau sisanya besok aja? Nggak ada yang Kayaknya berani jawab. besok aja, Pak. Oh, besok aja. Ya udah. Iya, Pak. Besok kita lanjut nomor 8 ya. Baik, sekian dulu saya akhiri dulu. Sebentar, ini ada yang chat. Siapa sih? Izin ke toilet, izin ke... Oke. Saya akhiri dulu record-nya.